Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Satpol Airut Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan bakti sosial untuk membantu warga yang tinggal di bantaran Sungai Barito. Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kasat Pol Airut Polres Barito Selatan, Ibtu Dedi Susanto. Dalam bakti sosial ini, personel Satpol Airut menyusuri aliran Sungai Barito menggunakan armada patroli air untuk meninjau rumah-rumah warga yang berada di tepian sungai. Satu persatu paket sembako dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Aksi sosial ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang merasa terbantu, terutama mereka yang aksesnya cukup jauh dari pusat kota. Bakti sosial tersebut juga menjadi wujud komitmen Polri dalam hadir di tengah masyarakat serta memberikan pelayanan dan bantuan secara nyata. Ibtu Dedi Susanto menegaskan bahwa kegiatan berbagi sembako ini merupakan bentuk kepedulian Satpol Airut kepada masyarakat yang berada di wilayah perairan. Kasat Pol Airut Polres Barito Selatan, Ibtu Dedi Susanto, berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan semakin mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Dengan semangat humanis, Satpol Airut Polres Barito Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan hadir untuk memberikan manfaat secara langsung kepada warga di bantaran Sungai Barito. Dari Humas Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, ditipu polisi palsu modus AI. Ibu Parubaya asal Surakarta diantar pulang polisi asli Polres Lamongan. Peristiwa penipuan modus memakai artificial intelligence mengatasnamakan personel Polres Lamongan. Komitmen Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan terbaik kembali mendapatkan apresiasi masyarakat. Pamapta 3 Polres Lamongan yang dipimpin oleh Ibda Daviar Figit menunjukkan aksi humanis dengan membantu seorang ibu parubaya asal Surakarta yang menjadi korban penipuan online berkedok polisi palsu menggunakan modus berbasis teknologi AI. Ibu berusia 68 tahun tersebut nekat datang dari kota Surakarta ke Lamongan untuk mencari kebenaran terkait dugaan penipuan yang dialaminya. Setibanya di Mapolres Lamongan, korban langsung disambut dan dibantu oleh petugas. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid menegaskan, pelaku menjanjikan bantuan dana sebesar 35 juta rupiah untuk biaya pengobatan korban. Namun dengan dalih biaya administrasi, korban diminta mentransfer uang secara bertahap hingga total mencapai kurang lebih 10 juta rupiah. Merasa perlu memastikan kebenaran informasi, korban mendatangi Polres Lamongan untuk bertemu dengan Ibda Purnomo yang wajahnya dimanfaatkan oleh pelaku memakai artificial intelligence. Petugas kemudian memberikan penjelasan detail kepada korban dan memastikan bahwa kejadian tersebut merupakan modus penipuan online berbasis teknologi AI. Pelaku memalsukan identitas serta mengatasnamakan anggota Polri untuk meyakinkan korban. Tindakan cepat, peduli, dan humanis yang dilakukan oleh Pamapta 3 Polres Lamongan menjadi bukti nyata bahwa Polres Lamongan terus berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama para korban kejahatan yang membutuhkan pendampingan dan perhatian lebih. Dari Humas Polres Lamongan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, upaya pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan radikalisme terus digencarkan di wilayah Kabupaten Sleman. Kolaborasi lintas lembaga melibatkan Polsek Kalasahan dan Densus 88 KPAI, Daerah Istimewa Yogyakarta serta mahasiswa yang sedang melaksanakan magang atau KKN UNY 2025 menggelar sosialisasi bertema pemuda anti kenakalan dan kriminalitas. Kegiatan berlangsung di Markas Komando Stak Yogyakarta yang ada di kawasan Padakuhan Kedulan Tirto Martani, Kalasan, Kabupaten Sleman. Acara menyasar pada para pemuda sebagai upaya memperkuat peran generasi muda dalam menjaga keamanan lingkungan.
4 narasumber dihadirkan yang diantaranya adalah Ibda Teddy dari Reskrim Polsek Kalasan Polresta Sleman, Ibda Wahyu dari Densus 88, perwakilan KPAI Hari Muryanto, serta Babin Kamtibmas Tirto Martani Kalasan Sleman, Aibda Heri S. Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, hingga indikasi keterlibatan dalam jaringan kekerasan maupun tindakan kriminal. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya-jawab seputar isu remaja di tingkat pandukuhan. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran, namun mendorong aksi nyata pemuda dalam menjaga ketertiban lingkungan. Acara ini kemudian ditutup dengan ajakan membentuk komunitas pemuda anti kenakalan sebagai tindak lanjut. Pemuda Kedulan diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. Dari Polsek Kalasan, Polresta Sleman, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, pengungkapan kasus penganiayaan berujung kematian yang terjadi di Batu Ampar, Kota Batam, Polsek Batu Ampar, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau menetapkan 4 tersangka dalam kasus yang menewaskan seorang pria berusia 25 tahun. Konferensi pers digelar di Mako Polsek Batu Ampar dipimpin Kapolsek Kompol Amru Abdullah. Korban berinisial DP dibawa ke IGD Rumah Sakit Elizabeth pada 29 November 2025 dan dinyatakan meninggal dunia. Petugas keamanan rumah sakit melaporkan kejanggalan pada kondisi korban dan keterangan para pengantar hingga kasus ini terungkap. 4 tersangka diamankan yaitu WL alias Koko sebagai pelaku utama, AIN alias Mami, PE alias Papi Tama, dan S alias Papi Charles. Penyidikan mengungkap korban mengalami kekerasan berulang selama 3 hari di sebuah rumah di perumahan Jodoh Permai. Penganiayaan dipicu rekaman video rekayasa yang dibuat salah satu tersangka. Polisi juga mengamankan 18 barang bukti, termasuk rekaman CCTV, borgol, kayu, tabung oksigen, dan kendaraan yang digunakan membawa korban. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Kapolsek Batu Ampar menegaskan, proses penyidikan dilakukan secara profesional dan seluruh pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.